Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Aljabar Linier dengan dosen pengampu Ibu Lulu Handayani, SSI, MSI akan mempresentasikan tentang nilai vektor dan nilai eigen. Berikut daftar nama kelompok. Kami akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama, nilai eigen dan vektor eigen. Yang kedua, diagonalisasi. Dan yang ketiga, diagonalisasi ortogonal. Nama saya Bayu Adiwiyoso, NIM 16106511117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai eigen dan vektor eigen. Diketahui A matriks n eigen dan X adalah suatu vektor pada Rn, maka biasanya tidak ada hubungan antara vektor X dengan vektor AX. Namun, dapat terjadi vektor X tertentu sedemikian sehingga X dan AX merupakan penggandaan satu sama lain. Apabila diberikan transformasi linear A banding Rn, maka kita perlu menentukan dasar lambda, sehingga AX sama dengan lambda X mempunyai solusi tak nol. Jika A adalah matriks n eigen, vektor-vektor tidak nol pada Rn disebut vektor eigen dari A. Jika AX adalah suatu penggandaan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X untuk semua skalar lambda. Skalar lambda disebut juga eigenvalue A, dan X disebut juga dengan eigenvektor A yang setara dengan lambda. Jika diketahui vektor X sama dengan matriks 1, 2 adalah satu vektor eigen A sama dengan matriks 38, 0, 1, maka tentukan nilai eigen dari vektor tersebut. Rumusannya seperti di bawah berikut. AX sama dengan lambda X. AX sama dengan matriks 38, 0, 1 kali matriks 1, 2 sama dengan matriks 3, 6 sama dengan 3x yang menjadi lambda sama dengan 3. Saya Albriliani Mareta Sumardi, NIM 06, akan melanjutkan materi sebelumnya. Untuk mencari nilai eigen dari matriks A yang berukuran n kali n, maka A n kali n A dikali X sama dengan lambda dikali X. Didapatkan A dikali X sama dengan lambda dikali identitas dikali X. Didapatkan lambda dikali identitas dikurangi matriks A dikali X sama dengan 0. Lambda didapatkan dari determinan lambda dikali identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Persamaan karakteristik dari A di mana skalar yang memenuhi persamaan ini adalah nilai eigen dari A. Determinan lambda dikali identitas dikurangi matriks A merupakan persamaan polinomial P dalam lambda dan disebut polinomial karakteristik dari A. Contoh yang pertama, carilah nilai-nilai eigen dari matriks A yang berordo 2 kali 2, yaitu matriks A-nya 3, 2, min 1, 0. Menggunakan rumus determinan lambda dikali identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Penyelesaiannya, lambda dikali identitas dikurangi matriks A sama dengan lambda dikali identitasnya, yaitu 1, 0, 0, 1 dikurangi matriks A-nya, yaitu 3, 2, min 1, 0. Hasilnya, lambda dikurangi 3, min 2, 1 lambda. Determinan lambda dikali identitas dikurangi matriks A sama dengan determinan lambda dikurangi 3 dikali lambda dikurangi 1 dikali min 2. Hasilnya, lambda kuadrat dikurangi 3 lambda plus 2. Polinomial karakteristik dari A adalah lambda kuadrat dikurangi 3 lambda plus 2 sama dengan 0, atau lambda dikurangi 1 dikali lambda dikurangi 2 sama dengan 0. Dan penyelesaiannya adalah
Nilai eigen pertama hasilnya 1 dan nilai eigen kedua hasilnya 2. Sehingga nilai-nilai eigen dari A adalah 1 dan 2. Contoh yang kedua, tentukan nilai eigen dari matriks A yang berordo 3 kali 3, yaitu 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, 8. Polinomial karakteristik A didapat melalui determinan lambda dikali identitas dikurangi matriks sama dengan lambda dikali identitasnya, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dikurangi matriks A nya, yaitu 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, 8. Hasilnya sebagai berikut. Lambda min 1, 0, 0, lambda min 1, min 4, 17, lambda dikurangi 8. Hasilnya lambda pangkat 3 dikurangi 8, lambda kuadrat plus 17 lambda min 4. Nilai eigen value diperoleh melalui lambda pangkat 3 dikurangi 8, lambda kuadrat plus 17 lambda min 4 sama dengan 0. Lambda pangkat 3 dikurangi 8, lambda kuadrat plus 17 lambda min 4 sama dengan 0. Hasil dari persamaannya yaitu lambda dikurangi 4 dikali lambda kali 2 min 4, lambda plus 1 sama dengan 0. Hasilnya yaitu nilai eigen pertama hasilnya 4, nilai eigen kedua hasilnya 2 plus akar 3, dan nilai eigen yang terakhir yaitu yang ketiga hasilnya 2 dikurangi akar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Farel Faraday, NIM 19106511015, akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Albrielani Mareta Sumardi, yaitu tentukan nilai eigen dari A sama dengan 1/2, 0, 0, min 1, 2/3, 0, 5, min 8, min 1/4. Determinan dalam kurung lambda dikali identitas sama dengan A sama dengan 0. Nilai eigenvalue lambda sama dengan 1/2, lambda sama dengan 2/3, dan lambda sama dengan min 1/4. Jika A adalah matriks segitiga n xn, triangular matrix segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal, maka nilai eigen dari A adalah anggota diagonal A. Jika A, n, xn, dan lambda adalah bilangan real, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang pertama, lambda adalah nilai eigen dari A. Kemudian sistem persamaan dalam kurung lambda dikali identitas min A, x sama dengan 0, memiliki solusi tak trivial. Kemudian ada suatu vektor tak 0, x pada R pangkat n sedemikian sehingga AX sama dengan lambda x. Kemudian lambda merupakan suatu penyelesaian dari persamaan karakteristik determinan dalam kurung lambda dikali identitas min A sama dengan 0. Eigenvektor A bersepadanan dengan eigenvalue lambda adalah vektor tak 0 x yang memenuhi AX sama dengan lambda x. Kemudian eigenvektor yang bersepadanan dengan lambda adalah vektor tak 0 dalam ruang penyelesaian dalam kurung lambda dikali identitas min A x sama dengan 0, yang kemudian ruang eigen A yang berhubungan dengan lambda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Puspitasari, NIM 1910651021. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Farel, yaitu cara menentukan nilai eigen dan vektor eigen matriks A ukuran n kali n. Yang pertama, tentukan polinomial karakteristik determinan lambda I min A sama dengan 0 dari matriks A. Kedua, tentukan nilai eigen A dengan menyelesaikan persamaan karakteristik determinan lambda I min A sama dengan 0 untuk lambda. Yang ketiga, untuk tiap nilai eigen tentukan ruang nul dari matriks A min lambda I. Vektor tak nol yang berhubungan dengan itu merupakan vektor eigen A. Keempat, tentukan basis untuk ruang eigen tersebut. Contoh basis ruang eigen.
Contohnya, cari basis-basis untuk ruang eigen dari matriks A yang elemennya 0, 0-2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Yang pertama, carilah nilai eigen lambda, yaitu determinan lambda I min A sama dengan 0. Lambda pangkat 3 min 5 lambda kuadrat plus 8 lambda min 4 sama dengan 0. Setelah itu, carilah faktor dari persamaan tersebut. Yang ketemu faktornya lambda min 1 dan lambda min 2 kuadrat sama dengan 0. Diperoleh lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Kemudian mencari vektor eigen, yaitu lambda I min A dikalikan X sama dengan 0. X-nya adalah X1, X2, dan X3. Untuk lambda I min A adalah lambda 02, min 1, lambda min 2, min 1, min 1, 0, lambda min 3. Kemudian dikalikan dengan X tadi, yaitu X1, X2, dan X3. Yang ketemunya 0, 0, 0. Kemudian menentukan ruang solusi dan basis untuk lambda sama dengan 2. Jadi matriks tadi lambdanya diganti 2. Ketemu 2, 0, 2, min 1, 0, min 1, min 1, 0, min 1. Dikalikan X1, X2, dan X3. X1-nya sama dengan min S, X2-nya sama dengan T, X3-nya sama dengan S. Vektor eigen dari A yang bersepadanan dengan lambda sama dengan 2 adalah vektor tak nol berbentuk X sama dengan min S, T, S sama dengan min S, 0, S plus 0, T, 0 sama dengan S. Vektor yang membentuk suatu basis untuk ruang eigen yang berpadanan dengan lambda sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Jessica Ayu Dewi dengan NIM 191065105 akan melanjutkan penjelasan dari Diah Ayu Puspita. Baik, contoh, carilah A matriks P yang mendiagonalkan A sama dengan 1, 0, 6, min 1. B. Matriks diagonal D dengan P pangkat min 1 AP. Solusi, mencari nilai eigen. Determinan dari eigen I min A sama dengan eigen min 1, 0, min 6, eigen plus 1. Sama dengan eigen min 1 dikali eigen plus 1 sama dengan 0. Eigen sama dengan 1, eigen sama dengan min 1. Mencari vektor eigen X. Substitusi eigen ke dalam eigen I min A, X sama dengan 0. Eigen min 1, 0, min 6, eigen plus 1, X1 per X2 sama dengan 0 per 0. Eigen 1 sama dengan 1, 0, 0, min 6, 2. X1 per X2 sama dengan 0 per 0. 0x1 sama dengan 0, min 6x1 sama dengan 2x2 per sama dengan 0, x1 sama dengan 1 per 3 x2, x2 sama dengan T, bagian dari R, x sama dengan 1 per 3T per 1T sama dengan 1 per 3 per 1T. Basis ruang eigen yang bersesuaian dengan eigen 1 sama dengan 1 adalah P1 sama dengan 1 per 3 per 1. Eigen 2 sama dengan min 1. Min 2, 0. Min 6, 0. X1 per X2 sama dengan 0 per 0. Min 2X1 sama dengan 0. Min 6x1 sama dengan 0, x1 sama dengan 0, x2 sama dengan T bagian dari R, x sama dengan 0 per 1T sama dengan 0 per 1T. Basis ruang eigen yang bersesuaian dengan
eigen 2 sama dengan min 1 adalah P2 sama dengan 0/1. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa P1, P2 adalah bebas linear, sehingga P 1/3, 0, 1, 1 akan mendiagonalkan matriks A. Matriks diagonal D sama dengan P pangkat min 1 AP sama dengan 3, 1, 0, min 1, 1/3, 1, 0, 6 min 1, 1/3, 0, 1, 1 sama dengan 3, 0, min 3, 1, 1/3, 0, 1, 1 sama dengan 1, 0, 0, min 1. Dalam contoh ini tidak ada urutan untuk kolom P, jadi seandainya matriks P ditulis seperti berikut, P sama dengan 0, 1/3, 1, 1, maka kita akan memperoleh matriks diagonal D sama dengan P pangkat min 1 AP adalah D sama dengan 1, 0, min 1, 0. Ya baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Matriks balikan pada nilai eigen. Nah, suatu matriks bujur sangkar A dapat dibalik jika dan hanya jika Pi sama dengan 0. Bukanlah suatu nilai eigen dari A. Jadi, nilai bujur sangkar A ini hanya dibalik jika Pi sama dengan 0 dan bukan dari nilai eigen A. Lanjut ringkasannya. Ringkasan jika A M kali N matriks dan jika TA Rn terus sampai Rn adalah perkalian dengan A titik koma 1A dapat di-inverse. Jadi jika hal tersebut adalah perkalian dengan A juga dapat di-inverse. Kedua, AX sama dengan 0 hanya memiliki persamaan trivial. Ketiga, bentuk baris tereduksi dari A adalah 1N. A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks dasar. Jadi A hanya dinyatakan hasil kali matriks dasarnya. Lanjut, AX sama dengan B. Konsisten untuk setiap matriks B N kali 1. Kelima apa ke-6 ya? Oh ya, ke-6. AX sama dengan B tepat mempunyai satu solusi untuk setiap matriks B N kali 1 ya. Jadi AX sama dengan B mempunyai satu solusi untuk setiap matriks. Jadi dalam setiap matriks solusinya dapat berbeda-beda. Tapi hanya untuk matriks B. Lalu lanjut ke-7, determinan A tidak sama dengan 0. Terus range atau darah hasil TA adalah Rn. R pangkat N ya. Lanjut TA11 vektor kolom A bebas linear. Lanjut 12, vektor kolom A merentangkan R pangkat N. Lanjut, vektor baris A merentang R pangkat M. Vektor kolom dalam atau dari A membentuk suatu basis untuk R pangkat N. Dan selanjutnya, vektor baris dari A membentuk suatu basis untuk R pangkat N. A yang berpangkat N dan A mempunyai kekosongan 0. Komplement ortogonal dari ruang kelas A adalah R pangkat N. Komplement ortogonal dari ruang baris A adalah kurung kurawal 0 tutup kurawal A, TA bisa dibalik. Dan Pi sama dengan 0 bukanlah suatu nilai eigen dari A. Jika Pi bukan sama dengan 0 atau hasilnya tidak 0, berarti adalah nilai eigen dari A. Perkenalkan, nama saya Kiki Tia Puspita, NIM 19 1065 1035. Di sini saya akan menerangkan
Materi diagonalisasi. Yang pertama, diagonalisasi matriks. Suatu matriks bujur sangkar A dikatakan diagonalisable jika ada matriks P yang dapat diinverse sehingga P inverse dikalikan AP sama dengan D adalah matriks diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalkan atau diagonalis A. Di sini ada sebuah matriks P yang berisi barisnya P11, P12 sampai dengan P1N. Kemudian P21, P22 sampai dengan P2N. Lalu pada kolom P11, P21 sampai dengan PN1. Kemudian kolom berikutnya P12, P22 sampai PN2. Baris PN1, PN2 sampai dengan PNN. Jika A N kali N, maka yang pertama A dapat didiagonalkan. Yang kedua, A mempunyai N vektor eigen yang bebas secara linear. Selanjutnya, prosedur diagonalisasi matriks. Suatu matriks A N kali N dengan N vektor eigen yang bebas linear dapat didiagonalkan dengan langkah sebagai berikut. Step 1. Cari N vektor eigen yang bebas secara linear dari A, yaitu P1, P2 sampai dengan Pn. Step 2. Bentuk matriks P yang mempunyai P1, P2 sampai dengan Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. Step 3. Matriks P inverse dikalikan AP akan menjadi matriks diagonal dengan lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n. Sebagai anggota diagonalnya di mana lambda i adalah nilai eigen yang berpadanan dengan PI. Untuk i sama dengan 1, 2 sampai dengan n. Contoh diagonalisasi matriks. Berikut adalah contoh untuk mencari matriks P yang mendiagonalkan. Di sini ada sebuah matriks A yang berisi 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Yang pertama, mencari nilai eigen lambda dengan cara determinan dari lambda I min A sama dengan 0. Kita cari determinan dengan rumus yang biasanya kita pakai untuk mencari determinan. Maka hasilnya adalah lambda pangkat 3 min 5 lambda kuadrat ditambah 8 lambda dikurangi 4 sama dengan 0. Dari penfaktoran tersebut, hasilnya adalah lambda min 1 dikalikan lambda min 2 pangkat 2 sama dengan 0. Maka hasilnya yaitu nilai eigen 1 yaitu lambda sama dengan 1 dan nilai eigen keduanya yaitu lambda sama dengan 2. Yang kedua, mencari vektor eigen dengan cara mengalihkan lambda i min a dengan x sama dengan 0. Di sini matriks X-nya adalah X1, X2 dan X3. Maka rumusnya seperti ini. Matriksnya berisi yaitu lambda 02 min 1 lambda min 2 min 1 min 1 0 lambda min 3 dikalikan dengan matriks X1, X2, X3 sama dengan matriks 0, 0, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Fajar Wicaksono, NIM 1910651040. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Kiki. Ini contoh diagonalisasi matriks. Pertama, menentukan ruang solusi dan basis untuk delta sama dengan 2. Ini ada 2 min 1 min 1 0, 0, 0, 2, min 1, min 1.
Sebelahnya ada X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Itu X1 sama dengan min S, X2 sama dengan T, X3 sama dengan S. Vektor eigen dari A yang bersepadanan dengan delta sama dengan 2 adalah vektor tak nol berbentuk. X sama dengan min S, T, S sama dengan min S, 0, S tambah 0, T, 0 sama dengan S min 1, 0, 1 ditambah T, 0, 1, 0. Cek apakah min 1, 0, 1 dan 0, 1, 0 bebas linear. Jika iya, maka vektor-vektor tersebut membentuk suatu basis untuk ruang eigen yang berpadanan dengan delta sama dengan 2. Dengan cara yang sama ditentukan ruang solusi dan basis untuk delta sama dengan 1. Vektor eigen dari A yang bersepadanan dengan delta sama dengan 2 adalah vektor tak nol berbentuk min 2S, S sama dengan S, min 2, 1, 1. Itu menjadi min 2, 1, 1. Basis untuk ruang eigen yang berpadanan dengan delta sama dengan 2. Sehingga didapat basis untuk ruang eigen adalah sebagai berikut. Delta sama dengan 2 itu menjadi P1 sama dengan min 1, 0, 1, P2, 0, 1, 0. Yang delta sama dengan 1, P3 sama dengan min 2, 1, 1. Kemudian jadikan 1 menjadi P sama dengan min 1, 0, 1. Itu ada P1, 0, 1, 0 itu P2, min 2, 1, 1 itu P3. Kita cek apakah matriks A dapat didiagonalkan dan mendiagonalkan A. P min 1 AP sama dengan 1, 1 min 1, 0, 1, 0, 2, 1 min 1. Selanjutnya 0, 1, 1, 0, 2, 0, min 2, 1, 3, min 1, 0, 1, 0, 1, 0, min 2, 1, 1 sama dengan 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1 sama dengan D. Saya akan melanjutkan materi slide yang telah dibacakan oleh Alfian. Nama saya Aristio Gumilang, NIM 1910651044. Contoh diagonalisasi matriks. Cari matriks P yang mendiagonalkan A sama dengan kurung buka 1, 1, min 3, 0, 2, 5, 0, 0, 2, kurung tutup. Polinominal karakteristik dari A dicari dengan titik 2. Det kurva kurung buka kurva I kurang A kurung tutup sama dengan 0. Det terminal kurung buka kurva I kurangi A sama dengan kurva min 1 min 1 3 0 kurva min 2 min 5 0 0 kurva min 2 kurung tutup sama dengan kurva kurung buka kurva kurang min 1 kurung tutup kurung buka kurva min 2 kurung tutup pangkat 2. Persamaan karakteristik titik 2 kurung buka kurva min 1 kurung tutup kurva kurung buka kurva min 2 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 0. Nilai eigen dan basis ruang eigen adalah kurva sama dengan 1, B1 sama dengan kurung buka 1 min 1 per 8 min 1 per 8 1 kurung tutup kurva sama dengan 2 P2 sama dengan kurung buka 0, 0, 1 kurung tutup. Karena A matriks 3 kali 3 dan P hanya terdiri dari 2 vektor basis, maka A tidak dapat diagonalkan. Teorema diagonalisasi matriks. Jika V1, V2, P
VK adalah vektor-vektor eigen dari A yang berpandanan dengan nilai eigen yang berbeda-beda. Kurva 1, kurva 2, kurva K, maka dalam kurung buka V1, V2, VK adalah suatu himpunan yang bebas secara linear. Jika suatu matriks A n kali n mempunyai nilai eigen yang berbeda-beda, maka A dapat didiagonalkan. Diagonalisasi matriks. Contoh, cari matriks P yang didiagonalkan A kurung buka 0, 0, 4, 1, 0, min 17, 0, 1, 8 kurung tutup. Polinomial karakteristik A didapatkan melalui titik 2. Dat kurung buka kurva I kurangi A kurung tutup sama dengan dat kurung buka kurva 0, min 4, min 1, kurva 17, 0, min 1, kurva min 8 kurung tutup sama dengan kurva pangkat 3 kurangi 8 kurva pangkat 2 plus 17 kurva kurangi 4 kurva pangkat 3 kurangi 8 kurva pangkat 2 tambah 17 kurva min kurangi 4 sama dengan 0. Kurung buka kurva kurangi 4 kurung tutup kurung buka kurva 2 kurangi 4 kurva plus 1 kurung tutup sama dengan 0. Kurva sama dengan 4 titik, kurva sama dengan 2 pangkat akar 3 titik, kurva sama dengan 2 kurangi pangkat 3. Matriks A 3 kali 3 mempunyai nilai eigen yang berbeda-beda, maka A dapat didiagonalkan. P min 1, P pangkat min 1, AP sama dengan kurung buka P 0, 0, 0, 2 pangkat akar 3, 0, 0, 0, 2 kurang akar 3 kurung tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Puspita Ari, NIM 191065104 akan melanjutkan materi tentang diagonalisasi matriks segitiga. Ingat, jika A adalah matriks segitiga n kali n tringular matriks segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal, maka nilai eigen dari A adalah anggota diagonal A. Matriks A berikut adalah sebuah matriks yang bisa didiagonalkan. A sama dengan, pada baris pertama, min 1, 2, 4, 0. Pada baris kedua, 0, 3, 1, 7. Baris ketiga, 0, 0, 5, 8. Baris keempat, 0, 0, 0, min 2. Selanjutnya yaitu diagonalisasi ortogonal. Masalah diagonalisasi ortogonal bentuk matriks. Diketahui suatu matriks A, n kali n, dan suatu matriks ortogonal P sedemikian sehingga P inverse dikali A dikali P sama dengan P transpose dikali A dikali P sama dengan D. Maka A disebut dapat dia diagonalkan secara ortogonal dan P disebut mendiagonalkan A secara ortogonal. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Tiara Puspita Arin tentang masalah diagonalisasi ortogonal. Jadi, setiap matriks simetris dapat diagonalkan secara ortogonal. Jika A adalah matriks n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. A dapat didiagonalkan secara ortogonal. A mempunyai suatu himpunan n vektor eigen yang ortonormal.
asimetris. Dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Asimetris sama dengan PDP simetris sama dengan PD simetris sama dengan PDP simetris sama dengan A. Jika A adalah suatu matriks simetris, maka nilai eigen dari A semuanya bilangan real. Terus vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda ortogonal. Selanjutnya, masalah diagonalisasi matriks simetris. Ini ada 3 step dari prosedur mendiagonalkan secara ortogonal suatu matriks simetris. Yang pertama, step 1, cari basis untuk step ruang eigen dari A. Step 2, terapkan proses Gram-Schmidt pada step basis-basis ini untuk mendapatkan suatu basis ortonormal untuk setiap ruang eigen. Bentuk matriks P yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor basis yang disusun pada step 2. Matriks ini mendiagonalkan A secara ortogonal. Selanjutnya, masalah diagonalisasi ortogonal. Cari suatu matriks ortogonal P yang mendiagonalkan A. Ada sebuah matriks A dengan 3 kali 3. Solusi persamaan karakteristik A adalah determinan lambda I min A sama dengan determinan yang ada di dalam slide ini. Basis ruang eigen yang bersepadanan dengan lambda sama dengan 2 adalah U1 sama dengan min 1, 1, 0 dan U2 min 1, 0 dan 1. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.